Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan, mendemokan proyek mata kuliah Remote Enterprise yang bernama Pandu Hukum. Oke, sebelum itu web ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia Ayuwardani. Oke, sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Zidan Najib. Saya Yoga Arisandi. Dan saya Mutiwardani. Oke, langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan aplikasi Pandu Hukum yang dibangun menggunakan ASP.NET Core sebagai framework enterprise. Tujuan aplikasi ini adalah menyediakan sistem yang aman untuk autentikasi, manajemen pengguna, serta audit aktivitas. Lalu framework yang kami gunakan ini meliputi ASP.NET Core MVC, lalu ada Entity Framework Core sebagai ORM, lalu ada SQL Server sebagai basis data, lalu ada Cookie Authentication untuk autentikasi, lalu ada Bootstrap 5 untuk antarmuka, setelah itu JavaScript untuk interaksi sisi klien, dan terakhir itu ada Visual Studio 2022 sebagai IDE. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan bagian register dan bagian beberapa fitur yang ada di admin. Di sini kita register lebih dahulu. Oh ya, untuk tampilan loginnya itu dia seperti ini. Jadi karena saya ingin masuk ke bagian adminnya, di sini kita register lebih dahulu. Nah, di sini ada dua role, yang dimana itu ada masyarakat umum sebagai pengguna, untuk adminnya itu ada di petugas atau lembaga hukum. Di sini karena kita mau login sebagai admin, kita pilih role-nya itu sebagai yang petugas atau lembaga hukum. Nah, di sini untuk sandinya. Nah, di sini untuk tampilan adminnya. Di sini ada beberapa banyak fitur. Saya akan menjelaskan beberapa fiturnya. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya nanti ya. Di sini ada tampilan dashboard yang dimana terdapat seperti rangkuman gitu. Di sini ada grafik interaksi dari si pengguna terhadap eh, lembaga hukum atau admin. Kemudian di sini terdapat tabel-tabel, eh, bukan tabel sih kayak chartnya, tampilannya kotak-kotak ini. Di sini ada interaksi hukum tuh, ada totalnya juga. Kemudian untuk kasus atau yang ada terdaftar kasusnya di web ini jumlahnya segini. Kemudian untuk instansi apa saja yang terdaftar pada web ini itu ada berjumlah 9 ini. Kemudian untuk total pengguna di situ di sini masih ada 12. Nah, kemudian untuk aktivitas-aktivitasnya nanti akan terrecord di sini. Dan juga untuk data-datanya itu bisa dilihat di bagian bawah ini. Kemudian di sini ada bagian peta interaktif. Nah, jadi pada bagian peta interaktif ini kita tuh bisa melihat bagaimana kantor-kantor LBH yang ada di yang terdaftar pada web ini. Contohnya kita tes Lembaga Hukum Pekanbaru. Nah, nanti dia langsung ada di sini untuk kita lihat detailnya. Nanti dia langsung memunculkan alamatnya di sini, alamat detailnya. Nah, di sini juga eh, terdapat bagian-bagian juga yang terdaftar pada web ini. Itu untuk bagian menu peta interaktif. Untuk pada menu bantuan hukum, di sini itu dia terdapat dua fitur, yang mana untuk daftar bantuan hukum, kemudian ada kategori.
kita masuk ke daftar bantuan hukum. Nah, di sini tuh terdapat beberapa orang yang telah mengajukan pada web ini di bagian pengguna. Nanti dia langsung terdaftar pada di web admin ini. Untuk kategori, di sini kita eh, bisa melihat di sini. Kemudian untuk carinya, search-nya kita bisa carikan di sini. Nah, untuk bagian dokumen hukum, di sini tuh terdapat dua bagian fitur. Ini mana di sini daftar dokumen itu seperti berkas-berkas yang ada untuk pengajuan hukumnya. Di sini terdapat surat gugatan tata usaha negara, perjanjian kerja waktu tertentu dan lain-lainnya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat atau bisa juga menolak. Nah, nanti dia karena di sini masih memproses, nanti dia akan muncul tampilan template-nya tuh detail dokumennya itu ada di sini. Oke, baik mungkin kita skip aja. Untuk kategori dokumen itu bisa kita lihat di sini. Misalnya ada umum, data, pidana, tata usaha negara, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita kalau misalnya kita nggak menemukan di sini kategori dokumen yang kita cari, kita bisa search pada menu ini. Dan juga untuk status kategorinya ini aktif atau nonaktifnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoga. Baik, permisi, di sini saya akan menjelaskan dari fitur dari apa ya, dari admin ya, yang dimana sini saya membuat pengaduan pengguna, peridaan artikel, laporan dan pengaturan. Dimana di sini saya memasukkan pengaduan dulu. Di dalam pengaduan ada beberapa fitur. Yang pertama ada daftar pengaduan, kategori pengaduan dan statistik pengaduan. Kita masuk ke daftar pengaduan dulu. Nah, di mana di sini kita akan melihat ada apa tabel yang ada ID-nya, nama pengadunya siapa. Di sini ada beberapa apa ya, ada nomor NIK data, telepon dan email. Dan juga judul kasusnya, deskripsi tentang apa, perceraian. Terus lembaga yang digunakan juga bisa lihat status diterima. Bisa bisa diubah juga, bisa juga menampilkan apa ya, beberapa yang telah dari pengguna yang telah di mengaduan ke website ini. Ini dia. Kita contoh mengubah. Nah, di sini kita bisa mengubahnya di proses, selesai ditolak. Nah, di sini kami bisa mengubahnya. Habis itu ke kategori pengaduan, di mana sini ada beberapa kategori. Pertama ada nama kategorinya sebagai apa, deskripsinya, pendamping, jumlah aduan, ada beberapa juga status aktif. Di sini juga bisa menambahkan kategori pengaduan apabila mau menambahkan. Nah, bisa di sini. Tinggal search saja. Kemudian ke statistik pengaduan yang dimana di halaman yang tadi yang apa ya, halaman dashboard yang pertamanya itu seperti yang teman saya jelaskan sama seperti arah chartnya apa ya, dari ada total masuk, ada menunggu, diproses dan kasus selesai. Kita bisa lihat chartnya atau diagram dari website ini. Ini dia. Laporan pengaduan terbaru, kasus terbanyak berdasarkan rumpun. Kemudian kita masuk ke pengguna, yang dimana pengguna ini ada daftar pengguna, peran pengguna, aktivitas pengguna. Kita masuk ke daftar pengguna, yang dimana di sini kita dapat melihat pengguna siapa aja yang sudah login di web ini. Di sini kita bisa menambahkan pengguna apabila ada request dari sana. Setelah itu lanjut ke peran pengguna. Di sini peran pengguna adalah
Nah, di sini kami memberi akses apabila eh, ada beberapa akses role-nya, admin dan juga ada dua, admin dan masyarakat sebagai user. Setelah itu ini adalah hak akses administratornya. Ada beberapa. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Setelah itu kita masuk ke aktivitas pengguna, ya di mana kita lihat dari audit aktivitas pengguna, ada waktu, ada pengguna, perannya sebagai apa, akses modulnya, register, eksekusi aktivitas seperti ini, dan IP address. Dan juga bisa kita melihat audit log dari tanggal aktivitasnya, peran penggunanya apa, modul aksinya apa, bisa menambahkan di sini. Kemudian kita ke berita artikel. Di sini ada 3 fitur. Yang pertama ada daftar berita dan artikel, kategori dan komentar. Kita masuk ke daftar berita. Oke, masih loading. Oke, masih loading. Hmm. Oke, di sini adalah bagian daftar berita artikel yang dimana di sini kita melihat total artikelnya ada berapa, berapa jumlahnya, artikelnya ada 98, di publikasinya ada 98, draftnya ada 22, dan diarsipkan ada 8 file. Di sini kita bisa cari berita atau artikel, bisa dalam bentuk kategorinya apa, kita bisa pilih statusnya apa. Di sini ada di publikasi, draft, dan diarsipkan. Penulisnya bisa sebagai apa, bisa reset. Ini setelah apa ya, sebagai contoh yang telah kita buat tambahkan. Jadi ini di sini kita bisa juga filternya. Kemudian ke kategori, kemudian gimana kategori berita ada artikel yang dimana ada nama kategori, deskripsi, jumlah artikel, dan status dan aksi. Di sini bisa mengubah, mengupdate atau dan menghapus. Kemudian ke komentar. Oke, tunggu masih loading. Di sini adalah moderasi komentar artikel yang dimana ada pengirimnya sih sebagai apa, isi komentarnya apa, pada artikel ini dia dia masukkan sebagai apa, dan juga ada tanggal kirimnya, statusnya menunggu. Oke, di sini ini dia. Kemudian kita masuk ke laporan. Masih loading ya teman-teman, tunggu. Hmm, oke, di sini adalah dari laporan total, semua laporan yang telah pengguna masuk dari website ini, yang terselesaikan adalah 82, yang diproses 54, dan tolak 20. Ini dia gambarannya. Seperti yang tadi saya lihat apa ya, yang saya jelaskan tadi. Seperti ini dia. Setelah itu ada pengaturan. Pengaturan ini adalah mengatur sistem, apabila ada beberapa lah pengaturan di sini. Ada informasi aplikasi, profil instansi, pengaturan umum, notifikasi, keamanan, dan backup resource. Seperti ini ada tampilannya. Setelah itu kita di sini ada tombol logout yang saya bikin bisa logout. Oke, selanjutnya di sini rekan saya akan menjelaskan bagian pengguna atau user. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat akun pengguna baru.
Di sini saya sebagai pengguna, jadi saya isi peran akunnya itu sebagai masyarakat umum atau pengguna, lalu tinggal isi kata sandinya. Hmm. Selanjutnya ini adalah tampilan dari eh, dashboard pengguna. Di sini ada dashboard utama, di mana di sini kita ada penjelasan tentang pandu hukum. Itu ada asisten bantuan hukum digital. Itu di sini ada 3 button, di mana ada cari lokasi bantuan hukum, buat dokumen hukum, dan ajukan pengaduan hukum. Nah, selanjutnya di sini untuk peta interaktif di sini kita bisa mencari eh, kantor terdekat LBH Posbakum. Di sini adalah lokasi saya, lalu di sini ada 2 yang terdekat itu ada di LBH dan Posbakum. Setelah itu ada galeri dokumen. Di sini ada template dokumen resmi yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada untuk umum, itu surat kuasa khusus itu digunakan untuk memberikan wewenang penuh kepada pihak lain seperti pengacara atau kerabat untuk bertindak atas eh, nama pengguna atau saya sebagai pengguna dalam urusan hukum tertentu. Lalu ada perdata. Di sini ada surat perjanjian perdamaian bersama. Itu digunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa secara kekeluargaan atau non-litigasi agar memiliki landasan hukum yang sah bagi kedua belah pihak. Lalu sini ada pidana, itu ada surat laporan pengaduan tindak pidana. Itu digunakan oleh korban atau pelapor untuk melaporkan dugaan tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu di sini ada tata usaha negara, itu surat gugatan tata usaha negara ataupun itu digunakan oleh individu atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Kalau ada tenaga kerjaan itu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT itu digunakan oleh pengusaha atau perusahaan dan kerja untuk mengikat hubungan kerja formal dalam jangka waktu tertentu atau kontrak. Di sini sebagai contohnya, saya akan untuk menggunakan ini, sini saya isi data terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pihak keduanya. Lalu di sini ada langkah 3 itu perihal atau pokok perjanjian. Di sini lalu alasan menggugatnya itu di sini kita harus menjelaskan kerugian atau pelanggaran hukum oleh keputusan tersebut. Contohnya seperti ini. Hmm, Lalu di sini ada tuntutan gugatan atau petitum itu mencabut sertifikat tanah objek sengketa ini seperti lalu di sini dibuat suratnya lah. Di sini suratnya sudah jadi dan bisa diunduh PDF. Oke. Lalu untuk format pengaduan, di sini uh, pengaduan ini diajukan pengaduan permasalahan hukum Anda secara online.
Pengaduan ini betul untuk hmm, lalu di sini ada form pengaduan. Modul ini tuh melacak bantuan hukum secara ketat dengan tahapan transisi status sebagai sini ada pengisian data klien. Eh, Warga diwajibkan mengisi nama lengkap, nomor NIK, lalu nomor telepon dan lain-lain. Di sini contohnya. Di sini ada kategori kasus hukumnya. Di sini ada pendampingan, bantuan, permohonan sengketa sengketa keluarga. Ini untuk contohnya. Lalu di sini kita bisa memberikan berkas atau dokumen pendukungnya. Itu bisa opsional, tapi bisa juga ditambahkan. Misalnya ini contohnya. Uh, ini selanjutnya bisa dikirimkan. Ini secara otomatis dia akan kirim ke tampilan pengaduan di admin. Dan untuk status diterima, diproses, dan selesainya itu atau ditolaknya itu ada nanti dari admin. Lalu ada format laporan publik. Nah, di sini ada laporan. Di sini untuk laporan seperti eh, kerusakan fasilitas umum atau masalah lingkungan, penertiban atau bencana atau dan lain-lain. Sini contohnya. Cara tingkatnya itu ada tiga, rendah, sedang, dan tinggi. Sini kita bisa bikin sedang saja lalu. Hmm. Nah, di sini juga jangan lupa untuk memberikan lokasinya di mana. Pasti kita tinggal kirim laporan dan laporan akan otomatis terkirim ke admin. Nah, di sini status untuk laporan publiknya. Di sini telah berhasil, di mana ada ini sudah diproses dan isi datanya. Setelah itu terakhir ada berita dan artikel. Oke. Di sini ada berita dan artikel, di mana di sini ada kategori dan artikel itu ada kewajiban, bantuan hukum, dan lain-lain. Di sini kita bisa membacanya. Lalu di sini kita bisa memberikan komentarnya.
dan nanti komentarnya akan masuk ke dalam admin. Dan mungkin segini saja presentasi dari kami untuk demonstrasi dari proyeknya. Oke, baik. Kami tutup demo project kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mendemokan project ini. Kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.